baik pendengar, kita akan segera masuk di program Dialog Pagi yang akan dipandu oleh rekan kami Ahmad Mukadas dengan topik antisipasi inflasi di musim kemarau. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di edisi Jumat, tanggal 2 Agustus 2024. Berjumpa bersama kami di Dialog Lintas Pagi Tolu-Tolu Buol dan Parigi Mautong. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa memang beberapa pekan terakhir di wilayah Kabupaten Toli-Toli, kondisi cuacanya mulai berubah-ubah, terkadang panas, tidak disangka siang hari diguyur hujan seperti itu. Nah, tentu ini akan ada kaitannya dengan bagaimana sektor-sektor yang berpengaruh terhadap tanaman yang tentunya membutuhkan cuaca yang bersahabat seperti itu. Pagi hari ini topik kita adalah antisipasi inflasi di musim kemarau atau musim pancaroba. Hadir di studio dua narasumber, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Yang pertama ada Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Tolu-Toli, Bapak Harisunu Ismawan. Assalamualaikum, Pak Sunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad dan para pemirsa RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Ya, kemudian yang kedua ada Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Pak Arsyad. Assalamualaikum, Pak Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi khususnya untuk pemirsa RRI Dialog Lintas Pagi pada hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Iya, kita juga masih menanti dari Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Pak Imran, dan akan bergabung via Zoom Desi Ekawati, pengamat teknisi BMKG Kabupaten Toli-Toli. Anda juga dapat berbincang, masuk dan bergabung bersama dengan narasumber kami tentunya di 0853 4383 1230, 0853 4383 1230, atau di 0852 428 6001. Ya, ini informasi dari rekan saya. Ada Mbak Meike. Baik, Pak Sunu, berbicara soal inflasi. Ini kemarin juga kalau saya tidak keliru, BPS sudah melakukan rilis terkait dengan itu melalui link YouTube-nya. Nah, bagaimana terkait dengan kondisi daerah kita, Kabupaten Toli-Toli, terkait dengan inflasinya, Pak Sunu? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan para pemirsa sekalian. Jadi kami BPS tiap awal bulan itu merilis inflasi ya, merilis indeks harga konsumen. Untuk bulan Juli kemarin ini, alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli untuk inflasinya mulai stabil, di mana untuk Mantuman kemarin itu mengalami deflasi sebesar 0,92%, cukup tinggi, hampir 1 digit ya, persennya hampir 1%. Kemudian untuk inflasi year on year atau tahun ke tahun kita mengalami inflasi sebesar 3,72%, dan inflasi tahun kalender atau year to date itu 0,72%. Nah, ini inflasi untuk Mantuman ini deflasi 0,92% itu 5 komoditas terbesar penyumbang deflasinya ada di cabai rawit, kemudian bawang merah, tomat, cabai merah, dan daging ayam ras yang penurunannya cukup besar sehingga menjadikan deflasi sebesar 0,92%. Sedangkan walaupun ada beberapa komoditas yang juga naik, misalnya minyak goreng, kangkung, kemudian ikan cakalang, seragam sekolah, dan bayam, tetapi inflasinya itu andil inflasinya tidak cukup besar sehingga pada Juli 2024 secara Mantuman kita tetap mengalami deflasi. Seragam sekolah ini unik karena di beberapa bulan kemarin kita merilis inflasi, seragam sekolah tidak masuk dalam 5
besar penyumbang inflasi, tetapi pada bulan Juli ini mungkin karena adanya tahun ajaran baru, Hmm. sehingga seragam sekolah ini masuk di 5 besar penyumbang inflasi di Juli 2024. Setelah sempat boom sebelumnya ya. Ya, di bulan Juli ya, mungkin memang di beberapa dialog di media sosial ya, Hmm. di dunia maya saya lihat juga beberapa keluhan dari ibu-ibu juga, tapi memang momennya, Iya. karena momentumnya juga seperti itu. Seperti keadaan ketika Idul Fitri, kemudian Idul Adha, itu kita lihat di inflasi kita juga cukup tinggi karena memang eh, eventnya lagi ada event yang dimana konsumsi masyarakat itu melebihi dari biasanya. Nah, di bulan Juli ini kami lihat konsumsinya sudah mulai normal Iya. kembali, sehingga mudah-mudahan ketika kita bisa mengontrol apa namanya kebutuhan masyarakat tidak mengkonsumsi lebih ya, artinya berkonsumsi sesuai kebutuhannya, Oke. kemudian pasokan juga ada, harga-harga nanti akan stabil, mudah-mudahan juga bisa inflasi kita stabil. Oke, tadi disinggung soal deflasi. Ada beberapa bahan pokok yang disinggung mengalami deflasi seperti itu. Sebenarnya apa penyebabnya sehingga dia mengalami deflasi, Pak Sunu? Ya, ketika tim kami ya, pantauan tim kami di beberapa pasar di Kabupaten Toli-Toli, beberapa penyebab terjadinya deflasi ini dikarenakan memang yang pertama adalah tingkat daya beli kebutuhan masyarakatnya sudah mulai berkurang. Kemudian pasokan juga pada saat itu sudah cukup banyak. Di samping dari misalkan kayak cabai rawit, bawang merah itu cabai rawit ya terutama itu di beberapa wilayah Toli-Toli sudah juga panen, sehingga juga kemudian dari Makassar juga ada gitu, sehingga pasokan di pasar-pasar sudah cukup banyak sehingga mereka menurunkan harganya seperti itu. Oke, saya ke Pak Arsad, Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sunu tadi, Kepala BPS Toli-Toli, bahwa memang ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga seperti itu. Dari kita sendiri, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terkait dengan kondisi yang ada saat ini, memang ada pengaruh signifikannya atau tidak begitu, Pak Arsad? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Badan Pusat Statistik dan Iya. berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu tentang Mikrofonnya maju mungkin Pak sedikit. Iya. Oke, silakan Pak. yaitu berkaitan dengan topik kita hari ini yaitu tentang inflasi berkaitan dengan musim kemarau. Jadi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini ada beberapa komoditi yang memberikan andil inflasi terhadap memberikan andil inflasi di Kabupaten Toli-Toli, yaitu pertama adalah beras, ada cabai, baik itu cabai keriting maupun cabai rawit, ada bawang, baik itu bawang merah maupun bawang putih. Jadi ini ketiga komoditi ini terus-terus, artinya tiap bulan itu akan memberikan andil terhadap kenaikan inflasi kita di Kabupaten Toli-Toli. Kalau seperti tomat atau sayur-sayuran lain itu yaitu insidentil, tidak memberikan setiap hari. Nah, jadi tentunya ketiga komoditi ini ya tentunya akan berpengaruh terhadap musim, karena kita ini mau tidak mau ada dua musim yang kita hadapi, terutama petani kita, yaitu musim kemarau dengan musim hujan. Iya. Kita menghindar ke musim kemarau, ya ada juga musim hujan, Iya. yaitu El Nino dengan La Nina. Ya, tentunya akan memberikan dampak terhadap produksi, baik itu beras, sayuran maupun cabai dan bawang merah. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah yang kita akan lakukan itu, yaitu pertama itu ya tentunya kita akan mempercepat pertanaman kita, yaitu pada posisi April September, khususnya beras kita. Asep ya? Ya, Asep. April September. Nah, ini sudah di September ini sudah ada sebagian juga sudah panen. Begitupun juga di Okmar. Di Okmar ini
kita akan juga mempercepat nanti bagaimana pertanaman kita bisa. Jadi ada beberapa hal-hal yang untuk mempercepat pertanaman kita khususnya padi sawah ini. Pertama itu kita bagaimana ke program kegiatan ini terutama pompanisasi menggunakan beberapa alkom dengan sumber-sumber air yang tidak bisa naik ke sawah itu kita akan menggunakan beberapa pompanisasi yaitu alkom beberapa unit. Begitupun juga kita mempercepat namanya perluasan areal tanam. Jadi tanam-tanam yang kemarin itu tidak sempat dilakukan pertanaman, misalnya dia ada beberapa lahan yang tidak, kita memberikan program-program itu namanya perluasan areal tanam atau PAT. Dan ketiga, kita menggunakan bagaimana pupuk-pupuk bersubsidi bisa terlaksana atau berlanjut atau tersebar di beberapa titik-titik yang ada di petani. Nah, untuk bawang atau cabai khususnya cabai ini, ya ini yang sering muncul ini, memberikan andil yang paling besar ini adalah cabai. Jadi pertama ini Pak, kita sudah melakukan namanya mendesak, yaitu melakukan surat edaran bupati, yaitu melakukan gerakan tanam yang ditujukan kepada PNS. Karena apa? Ya kita mulai dari situ. Jadi seluruh kabupaten mulai dari kecamatan Dampak Selatan sampai Tolu-Tolu Utara, semua PNS sesuai dengan surat edaran bupati itu dianjurkan untuk melakukan penanaman cabai, artinya minimal 5 pot satu rumah atau 5 pot satu PNS. Yang kenapa? Kalau kita melakukan pemanfaatan pekarangan, karena pekarangan kita ini kan cukup luas Pak. Nah itu tidak akan berdampak juga terhadap kemarau maupun musim hujan, karena dia di pekarangan atau menggunakan fasilitas pot atau polybag, ya otomatis dia tidak akan berdampak sekali. Jadi setiap saat akan melakukan panen. Nah itu dan yang perlu kami sampaikan Pak. Terima kasih. Baik. Sementara waktu. Baik. Pak Arsad, tadi disampaikan juga bahwa memang ada beberapa upaya yang dilakukan terkait dengan percepatan musim tanam bagi daerah-daerah mungkin yang kering, dilakukan pompanisasi seperti itu. Pak, kalau catatan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura itu adakah Pak daerah-daerah mungkin yang memang perlu dilakukan pompanisasi tidak sama dengan daerah lainnya? Ada tidak Pak catatan di kita? Oh iya. Jadi ada beberapa kecamatan, ya kalau seperti Kecamatan Galan, Dampak Selatan ini, yaitu dia sudah menggunakan irigasi teknis. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang dulunya tidak bisa diairi oleh air, maka kita menggunakan namanya pompanisasi seperti di daerah-daerah Kecamatan Ogodede semua yang tidak bisa diairi oleh di Galang, di daerah-daerah terpencil itu seperti di Pogomo ini atau di Bajugan situ. Nah itu akan memberikan kegiatan-kegiatan program kegiatan pompanisasi. Baik, ditahan dulu informasinya Pak Arsad, Pak Sunu dan juga Ibu Desi Ekawati. Kita break dulu, kita dengarkan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama. Pakai aja. Enggak mau. Sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang sekarang dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan? Oh gitu. Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku klik berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan percaya sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, rri.co.id. rri.co.id. Sumber terpercaya dan aktual. Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus. Iya, Kak Mace. Berarti kita sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita anak ini supaya nanti dari tubuh dan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat. Baik-baik. Iya. Kalau begitu gimana, Mace? Iya sudah, Mace. Ya kita tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah. Proses kehamilan kayaknya. Itu lagi. Ayo ke posyandu. Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama. Musim dengan kategori hujannya itu lebih dari bulan-bulan yang lainnya, begitu Pak. Artinya belum memasuki musim kemarau atau musim hujan ya untuk Agustus ini? Ya, mau dikatakan musim hujan, jadi begini Pak, untuk di Toli-Toli itu di bulan Juni dan Juli itu berdasarkan data historisnya itu curah hujannya tertinggi. Nah, di bulan Agustus itu dia masih ada curah hujannya, masih intens, cuman dia tidak setinggi di bulan Juni dan bulan Juli seperti itu Pak. Oke, ditahan dulu informasinya. Saya juga di studio hadir Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Ada Pak Imran Besik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imran. Selamat pagi
Digunakan mikrofonnya, Pak. Silakan, Pak Imran. Iya, silakan Pak. Sudah? Oh ya. Iya. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak Ahmad. Baik, Pak Imran, kita berbicara soal antisipasi inflasi di musim kemarau. Catatan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Tolu-Toli untuk periode bulan Juni sampai dengan hari ini seperti apa, Pak? Kondisi perdagangan kita di Kabupaten Tolu-Toli. Silakan Pak Imran. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan ya untuk melaksanakan tugas dialog interaktif pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat di jajaran RRI Kabupaten Tolu-Toli, kemudian yang terkhusus juga masyarakat ya pecinta RRI di Kabupaten Tolu-Toli, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Buol ya. Parimo, Pak. Parimo dan Kabupaten Buol yang sama-sama kita cintai. Terkait dengan inflasi ya. Untuk Dinas Perdagangan, data yang kami telah telusuri ya untuk tahun 2024 ini per 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Juni 2024 itu berkisar di 4,51%. Ya. Setelah pada bulan Juli ya, per tanggal 31 Juli kemarin, iya. Itu alhamdulillah sudah mengalami penurunan menjadi itu di angka 3,72% untuk inflasi saat ini. Nah, berarti ini salah satu juga kemajuan daerah dalam mengantisipasi adanya inflasi di Kabupaten Tolu-Toli. Ya. Kemudian memang ya harga-harga juga ini agak sedikit kenaikan tapi dari 9 bahan jenis pokok. Ya. Di situ memang dilihat itu adalah cabai bentuknya cabai rawit ya. Ini yang jadi primadona ya. Ya. Catatan BPS begitu di tanaman pangan juga begitu. Ya. Jadi cabai rawit ini dari angka 50.000 menjadi sekarang 60.000 saat ini. Per saat ini 1 kilogram. Ya. Nah, untuk cabai keriting terbalik lagi. Dari angka 40.000 menjadi 35.000. Agak penurunan sedikit ya Rp5.000 per 1 kilogram. Itu penyebabnya apa, Pak? Dari catatan Dinas Perdagangan. Menurut kami dari Dinas Perdagangan, kenapa terjadi kenaikan seperti ini? Karena memang stok barang ya. Ini memang berasal dari luar daerah Kabupaten Tolu-Toli. Seluruhnya? Dimungkinkan seperti itu. Misalnya yang khusus kemarin dari Kabupaten Parigi Motong. Ya, itu tepatnya di Desa Kasimbar kalau salah itu. Kemudian ada lagi itu stok barang cabai ini dari Provinsi Gorontalo. Nah inilah ya mungkin karena mungkin akses daerah yang mungkin berjauhan ya, sehingga itu transportasi mungkin yang membuat mahal barang-barang yang akan dibawa ke Kabupaten Tolu-Toli. Ya pastilah pedagang ini kan tidak mungkin mau rugi kalau menjual barangnya, pasti mau untung juga. Nah seperti itu, sehingga ini agak mengalami kenaikan ya di bulan sampai saat ini. Tapi mudah-mudahan kami juga tetap mengupdate harga-harga di setiap jenis bahan pokok ini. Setiap hari juga kami tetap lakukan pendataan ya, karena ini juga pelaporan ke Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan ke bagian ekonomi dan di kantor bupati juga. Artinya catatan kita di Dinas Perdagangan hanya 2 ini yang menjadi primadona untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Bagaimana dengan bahan pokok lainnya begitu? Apakah juga menyumbang inflasi? Ya, kalau bahan pokok lainnya ini alhamdulillah ini sudah normal juga dalam catatan kami di Dinas Perdagangan. Hanya saja itu cabai rawit itu yang mengalami kenaikan itu. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Imran, saya ke Pak Sunu lagi. Pak Sunu, apa catatan penting dari BPS Kabupaten Tolu-Toli untuk bulan Juli dan bulan Agustus 2024 ini, Pak Sunu? Baik, terima kasih. Jadi menurut pantauan dari tim kami, bulan Juni dan Juli, terutama beras dan terutama beras ya, itu sudah mengalami harga yang flat gitu ya. Iya. Artinya kalau kita bandingkan antara
year to date-nya, Juni year to date itu kan kita bandingkan harga dari Juni 2024 misalnya untuk inflasi Juni ya, Juni 2024 dengan Maret 2023. Nah, jika kita bandingkan dengan Juli kemarin, Juli year to date-nya, itu andil inflasi untuk beras itu nilainya sama, 1,28. Artinya bahwa harga di bulan Juni dengan bulan Juli untuk beras itu sama, karena tidak mengalami perubahan harganya, gitu. Nah, jadi sudah cukup baik, tetapi kita perlu waspada. Apakah bulan Juni Juli itu karena memang stok di panen Maret dan April kemarin yang masih ada, dan kemudian juga ditambah dengan mungkin dari luar juga masih ada. Nah, tapi kita perlu waspada untuk ke belakangnya gitu. Apakah stok itu masih tetap tercukupi, atau apakah karena ada panen cengkeh ini dimungkinkan petani-petani yang sawah ini dia akan mau jadi buruh petik cengkeh gitu, sehingga itu akan berakibat nanti akan mundurnya pola tanam. Nah, sehingga ketika itu nanti mundur pola tanam, kita takutnya nanti panennya juga akan mundur. Nah, stok juga nanti akan tidak sesuai. Nah, maka mungkin perlu kita perhatikan bersama apakah memang mungkin di Dinas Tanaman Pangan juga sudah melakukan untuk tanam serentak ya, tetapi kami melihat di beberapa wilayah juga belum juga, karena di bulan Juni itu masih ada yang panen ya, walaupun di Toli-Toli Utara kalau tidak salah. Nah, itu walaupun ini. Nah, yang terpenting adalah sekarang beras sudah terjaga gitu. Dibandingkan pada awal-awal Januari, Februari kemarin beras masih naik gitu ya. Walaupun mungkin itu dikarenakan karena ada event misalkan Lebaran atau dan lain puasa dan lain sebagainya, tetapi ya kita perlu waspada, apalagi nanti menjelang pilkada juga. Artinya konsumsi di seluruh Indonesia ini pasti akan meningkat. Iya, dan semua akan butuh gitu ya. Karena serentak se-Indonesia, sehingga mungkin nanti stok dari luar yang mungkin kita harapkan masuk itu kemungkinan juga akan digunakan oleh daerah sendiri untuk memenuhi daerah, sehingga akan kekurangan stok. Nah, itu kita perlu mengantisipasi mulai sekarang kalau menurut saya. Nah, dengan adanya situasi di Toli-Toli juga kayak panen cengkeh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga kita perlu melihat kemampuan kita sendiri seperti itu. Oke, saya ke Pak Arsad. Pak Arsad, apa yang disampaikan oleh Pak Sunu tadi erat kaitannya juga dengan kita. Artinya momen-momen ini pasti akan kita lewati, pasti akan terjadi, dan pasti akan berpengaruh terhadap stok yang ada di kita. Bagaimana Pak Arsad menanggapi, Pak? Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi kami dari Dinas Semangpa Hortikultura, apa yang disampaikan tadi rekan-rekan baik dari perdagangan maupun dari statistik. Jadi ada beberapa hal-hal atau langkah-langkah yang kita perlu kita lakukan, yaitu pertama adalah bagaimana memastikan untuk pertanaman April September ini ya betul-betul bisa terjaga. Karena kemarin itu Kecamatan Galang kita sudah melakukan panen di wilayah Kecamatan Galang, dan ini sudah melakukan sebagai sentra produksi yang ada di Kecamatan Galang, kita sudah melakukan tanam ulang. Jadi kita tinggal menunggu panennya di bulan-bulan Oktober atau September Oktober. Nah, itu. Nah, untuk mengantisipasi semua itu bagaimana produksinya kita bisa terjaga ini, jadi ada beberapa hal yang perlu pastikan adalah benih. Jadi kita sudah menyiapkan benih kurang lebih persiapan 2.000 hektar bantuan kepada kelompok tani dalam bentuk APBN maupun dalam bentuk APBD. Dan kita juga bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi ini betul-betul bisa sampai ke tingkat petani dengan harga yang sudah ditetapkan, yaitu dengan head harga eceran tertinggi yang ada yang sekarang beredar. Dan ketiga, bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua sumber daya yang ada di dinas kami, yaitu terutama irigasi apa semua itu bisa maksimal dimanfaatkan. Nah, ini terutama ini untuk irigasi saluran ini belum maksimal. Ini bagaimana caranya kita nanti nih Pak bisa dimaksimalkan, karena ini adalah pekerjaan dari APBN atau provinsi. Insya Allah kita akan maksimalkan di wilayah irigasi
asosiasi daerah salurkan. Itu sementara Iya, waktu. baik. Kalau kita melihat kan kondisi cuaca saat ini tidak menentu, terkadang panas, terkadang juga hujan seperti itu. Nah, ini akan berdampak terhadap petani, terutama mungkin petani cabai kita pasti akan gagal panen dan pasti akan menyetok dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Nah, bagaimana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyikapi persoalan ini? Bagaimana langkah-langkah ke depan, Pak Arsyad? Nah, jadi untuk komoditi ini, jadi apa yang saya sampaikan tadi ini, jadi untuk memberikan andil inflasi di Kabupaten Toli-Toli ada beberapa komoditi yang saya sampaikan tadi, beras, cabai, dan bawang merah. Kalau untuk cabai ini kita akan memberikan bantuan-bantuan kepada kelompok yang sudah siap salur. Kemarin itu kita berikan bantuan bagaimana mempercepat pertanaman ini yang sudah diberikan, dan insya Allah ini kita akan juga berikan bantuan ke beberapa kelompok. Artinya tidak semua kelompok sesuai dengan anggaran, Pak. Iya. Ya, sesuai dengan kemampuan dinas, ya. Dan mengajak kepada seluruh masyarakat maupun AIC untuk melakukan gerakan tanam. Yang apa yang saya sampaikan tadi itu, yaitu melalui surat edaran bupati, ya minimal kita melakukan pertanaman. Iya. Gitu. Nah, itu yang dan berkaitan dengan apa? Sebenarnya di samping ini stok cabai ini, di samping datang dari apa? Luar daerah, kita juga menyiapkan dari dalam daerah. Kenapa? Biasanya kita punya cabai ini ada juga ke luar daerah, Pak. Iya. Ya, ada ke Kalimantan lewat julung-julung itu, Iya. Pak. Biasa saya pantau itu, Pak. Betul. Saya pantau, ternyata cabai kita ini kenapa harga yang dianu itu apa di Kalimantan itu, Pak, Jauh lebih tinggi? Lebih tinggi dibandingkan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Iya, artinya jadi kita akan juga bagaimana champion-champion ada di Indonesia ini akan kita hubungi. Itu champion itu, Pak, dia itu sebagai pengumpul. Ini di Sulawesi Tengah belum ada, karena ini sebagian juga ini ada pedagang-pedagang pengumpul kita ini, itu biasanya mengambil di daerah-daerah lain, bukan di daerah Sulawesi Tengah, ada di Sulawesi Selatan, karena di situ kan ada champion untuk cabai maupun bawang merah. Itu barangkali. Oke, saya ke Pak Imran. Pak Imran, pantauan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli sendiri seperti apa, Pak? Beberapa pekan terakhir dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bagaimana dengan tingkat harga-harga yang ada di pasaran Kabupaten Toli-Toli? Dan juga saat ini kan Dinas Perdagangan gencar melakukan operasi pasar di hampir semua kecamatan. Itu sebenarnya apa maksud dan tujuannya? Silakan Pak Imran. Ya, baik. Kalau kami dari Dinas Perdagangan, ya, dalam hal untuk harga, ya, kami pantau ini kan terupdate setiap hari. Ini alhamdulillah kemarin di angka normal-normal lah. Ini saya potong sebentar. Ini pantauannya apakah hanya mengambil sampel atau terjun langsung ke semua pasar-pasar? Kita turun di pasar-pasar, Pak. Jadi dari pasar-pasar itu kita pantau harga, sekian-sekian kita dapat data, ya itu yang kita menjadi bahan untuk kita kaji bersama-sama, di mana kenaikan, di mana ada tetap stagnan harganya, normal. Nah, itu yang menjadi catatan bagi kami. Setiap hari turun? Setiap hari, itu terupdate terus setiap hari. Karena itu kewajiban kami, tugas kami yang kami harus laksanakan. Nah, terkait dengan kemarin juga ini kami sudah melaksanakan pasar murah, sudah kurang lebih 3 bulan ya, 4 bulan kemarin, di beberapa titik, hampir di 10 kecamatan. Alhamdulillah kita sebetulnya ingin membantu masyarakat ya, secara umum di Kabupaten Toli-Toli. Dengan adanya inflasi ini. Karena inflasi ini ada, pasar murah yang kami laksanakan ini. Jadi pasar murah ini sebenarnya bertujuan adalah untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Bukan menengah ke atas? Bukan menengah ke atas. Ya. Makanya setiap kami menjual barang ya, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Bulog, ya, kemudian para distributor yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Ya. Ini sebetulnya langkah-langkah kami ini soalnya sudah maksimal yang kami lakukan. Saya potong sejenak. Tetapi banyak yang membeli ekonomi menengah ke bawah atau ke atas, Pak? Tapi ini kami juga selalu pressure ya. Kalau teman-teman itu di bawalan itu terkadang aja, Pak. Tapi kalau di kecamatan-kecamatan itu ya lain, itu mudah-mudahan itu semua masyarakat yang pada posisi ekonomi menengah ke bawah gitu. Nah, bahkan kami juga ingin melakukan sebenarnya evaluasi terhadap konsumen yang akan membeli barang ini. Kami kalau lihat, ini saya tidak pas. Jadi kupon itu kami batasi. Kami bentuk kupon, Pak Ahmad, yang kami lakukan itu. Jadi dasar kupon itu ya mereka ajukan ke kami di
teman-teman yang menjaga barang itu baru diambil barangnya. sesuai dengan Dasar harga yang pemberian kuponnya seperti apa Pak Miran? Apakah memang ada persyaratan khusus bahwa ini memang masyarakat menengah ekonomi ke bawah, bukan masyarakat menengah ekonomi ke atas? Karena terkadang, mohon maaf, mohon izin, terkadang biasa, mohon maaf, diperjualbelikan kupon ini Pak. Nah, kalau kupon ini saya kira untuk perjualbelikan itu mudah-mudahan jauh, Pak. Jauh. Ya, selama ini kami pantau tidak ada. Nggak ada. Dan memang kami peruntukkan untuk bagi masyarakat menengah ke bawah begitu, ya. Karena ini dampak ini kan terpuruk inflasi ini kan memang masyarakat yang ekonomi ke bawah juga, ya. Nah, oleh karena itu kami ini sudah melaksanakan ini, anggaran kemarin yang kami dapatkan di tahun ini hanya 250 juta, ya. Itu pun menurut kami itu belum cukup untuk pasar murah ya yang kami laksanakan di beberapa kecamatan. Makanya kami juga mudah-mudahan di tahun ke depan ini 2025 ini mudah-mudahan ini bertambah lagi anggaran untuk pasar murah, kegiatan pasar murah ini. Saya dengar ini kemarin terinformasi sekitar 300 juta, seperti kenaikan lagi ini. Iya, itu sampai kapan pasar murahnya? Ini pasar murah ini kami laksanakan ya sesuai dengan anggaran. Di mana plot anggaran telah habis ya sudah selesai. Tapi kalau anggaran masih bertambah kita laksanakan lagi, ya kan? Jadi Artinya tergantung anggarannya. ya, artinya meskipun mungkin harga masih tinggi, Ya. anggarannya sudah habis ya selesai. Ya, apa boleh buat? Apa boleh buat? Iya, karena kita dibatasi oleh anggaran. Iya. Anggaran terus. Baik, kita berharap tentunya anggarannya bisa dinaikkan tentunya oleh pemerintah daerah dan pasar murah ini bisa dinikmati oleh masyarakat kita di 10 kecamatan. Catatannya, benang merahnya adalah bahwa jangan sampai masyarakat ekonomi menengah ke atas yang menikmati, padahal peruntukannya untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Saya ke Pak Sunu, bagaimana Pak Sunu catatan pentingnya oleh BPS Kabupaten Toli-Toli di 2024 menuju ke 2025, Pak Sunu, terkait dengan inflasi? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan ya bahwa inflasi ini itu mempunyai ciri khas tersendiri ya, adalah salah satu indikator ekonomi yang punya ciri khas tersendiri gitu. Artinya berbeda dengan indikator-indikator perekonomian lainnya, misalkan kemiskinan, pengangguran dan PDRB gitu ya. Kalau kemiskinan naik berarti sudah bisa dipastikan bahwa keadaan ekonomi di kabupaten ini kurang baik karena kemiskinan naik. Pengangguran juga seperti itu. PDRB juga seperti itu. Nah, ketika PDRB tinggi berarti maka pergerakan perekonomian di satu daerah itu bagus seperti itu. Tapi kalau inflasi ini beda, punya ciri khas tersendiri bahwa ketika inflasi itu naik belum berarti dia akan buruk. Kemudian ketika inflasi itu turun atau deflasi bukan berarti baik, seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya inflasi ini itu diperlukan juga karena inflasi ini kan melihat kenaikan harga itu, dan kenaikan harga itu masih diterima oleh masyarakat, berarti pergerakan ekonomi bagus karena produsen-produsen itu mempunyai keuntungan lebih dan masyarakat yang membeli pun juga masih mampu membeli, sehingga pergerakan perekonomian bagus. Nah, tapi ketika kenaikan harga itu sudah tidak mampu lagi dibeli oleh masyarakat, daya beli masyarakat turun, nah itu yang berbahaya, gitu. Nah, sehingga inflasi juga tetap diperlukan. Nah, deflasi juga seperti itu. Deflasi ketika barang-barang turun bukan berarti bagus. Ada kelusuan ekonomi, artinya masyarakat sudah tidak mampu lagi membeli. Akhirnya para produsen menurunkan harganya. Nah, sehingga terjadi kelusuan ekonomi di satu wilayah seperti itu. Nah, sehingga inflasi ini memang harus dikontrol. Pemerintah pusat itu menargetkan bahwa inflasi itu harus di antara 2 sampai 3 gitu. Okay. Nah, inflasi ini perubahan harga, melihat perubahan harga, bukan melihat bahwa itu tinggi rendahnya harga. Jadi misalkan di satu wilayah harga cabai 20.000 tahun Juli 2023. Juli 2024 harga cabai 25.000. Berarti ada kenaikan, ada inflasi sekitar 5.000 gitu. Nah, nanti sekian persennya harus dihitung berdasarkan penghitungannya. Nah, satu wilayah yang lain inflasinya itu harga cabainya 50.000 tahun 2023. 2024 harga cabainya 50.000 juga, lebih tinggi dibandingkan wilayah yang tadi. Tetapi tidak ada perubahan harga. Jadi tidak ada inflasi di situ, atau inflasinya 0, andil inflasinya 0 untuk satu komoditas. Seperti itu. Jadi bukan nilainya yang tinggi, tetapi perubahan harganya. Nah, tetapi itu nanti akan berdampak kepada ya kita ekonomi masyarakat yang dengan income-nya tetap gitu. Karena dia harusnya sebenarnya bisa beli cabai 5.000 itu
dia bisa mendapat untuk bisa kebutuhannya seminggu, tetapi dengan kenaikan harga itu, harga cabai jadi 10.000. Iya. Dia dengan dapat seperti itu, akhirnya 5.000 yang harusnya dia bisa belanjakan ke tempat lain, harus dia belanjakan ke cabai, sehingga dan income-nya tetap. Gitu, sehingga akhirnya terjadi penurunan nilai uangnya. Artinya itu ada yang tidak terpenuhi. Ya, akhirnya seperti itu. Nah, itu yang memang perlu kita lihat. Yang kalau kita nonton di CNBC kemarin itu ada disampaikan bahwa untuk kelas ekonomi menengah ke atas ada insentif pajak, sedangkan untuk kelas ekonomi ke bawah ada bansos. Nah, kelas ekonomi menengah ini yang jadi terhimpit di antara keduanya. Bisa jadi mereka dengan income yang tetap, misalnya kayak kita PNS seperti itu ya, bisa kemungkinan dengan kenaikan harga ini kita akan bisa apalagi dengan adanya kenaikan UKT dan lain sebagainya, itu akhirnya kita akan mengurangi kekuatan kita dalam daya beli. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi, Tol Tolibol dan Parigi Motong. Di 0852 4248 6001 atau 0853 4383 1230, Anda kami tunggu partisipasinya untuk berbincang bersama dengan 4 narasumber kami, 3 hadir di studio dan 1 lewat Zoom. Bergabung dari luar studio ada pengamat teknisi BMKG Tol Toli Desa Kawati. Kemudian di studio ada Pak Sunari Semawan, Kepala BPS Tol Toli. Kemudian ada Pak Imran, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Tol Toli. Ada Pak Arsat, mewakili Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tol Toli, bidang hortikultura. Kita jedah dulu, kita dengarkan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Tol Toli Buol dan Parigi Motong. Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke 6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. 1 porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam 1 porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
kasih Anda masih terus bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Ada yang mau bergabung, kita sapa. Ada Pak Al-Fayed. Pak Al-Fayed, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Makadas. Iya, sehat Pak Al-Fayed? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari suaranya Pak Al-Fayed bersemangat terus ini. Iya. Silakan Pak Al-Fayed. Iya. Tentang penanganan inflasi khususnya sembako, saya kira ini pasar murah. Jangan terlalu berpatokan kepada anggaran. Yang kami inginkan masyarakat adalah kendati pun demikian tidak ada pasar murah, tapi dari pengawasan pihak perdagangan terus memantau pasar bahwa setelah pasar murah tidak ada lagi kenaikan harga. Saya kira ini pasar murah ini hanya sekejap saja, tapi setelah itu penjual di pasar menaikkan lagi. Yang kami harapkan di sini adalah bagaimana adanya setiap saat dari pihak perdagangan semacam shipping merahasia kepada pedagang, jangan lagi menaikkan harga barang itu yang kami inginkan. Nah, kemudian tentang untuk menekan bahan-bahan pokok, saya kira ini dari pihak terkait selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tentang seperti cabai itu ya minimal dari rumah tangga memberikan bibit, kalau misalkan ada bibit cabai, minimal 5 pohon lah ditanam. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsat di jajaran ASN yang kurang 5.000 ini diinstruksikan untuk menanam 5 pohon satu ASN. Iya, begitu saya kira. Kemudian tentang menekan inflasi ini sebaiknya dari Pak Arsat juga bisa menyampaikan kepada Dinas Perdagangan untuk tetap kalau perlu ada semacam satgas untuk penekanan harga ini. Oke. Saya kira demikian. Baik. Muhammad Mukadas. Baik, terima kasih Pak Al-Fayed sudah bergabung berbincang bersama kami. Nanti akan dijawab oleh bapak-bapak narasumber yang ada di studio dan juga Piasum. Saya mungkin lebih awal ke Pak Kabid Perdagangan, Pak Imran. Apa yang disampaikan oleh Pak Al-Fayed, silakan dikomentari, Pak. Ya. Jadi tadi catatannya adalah dari Pak Al-Fayed itu yang pertama terkait dengan harga ya, yang agak kenaikan. Ya. Sebetulnya seperti saya sampaikan tadi bahwa jadi beberapa 9 bahan pokok ini yang cabai rawit itu kan mengalami kenaikan. Gitu. Iya. Nah, apa penyebabnya? Gitu. Jadi pertanyaannya, ini kan sebetulnya stok barang yang di Kabupaten Toli-Toli ini sebenarnya kalau mau dibilang ini kan mungkin cukup lah ya. Cuma hanya saja mungkin ini yang barang-barang stok barang yang dari jenis sembako ini yang di Kabupaten Toli-Toli mungkin lagi diekspansi keluar ke daerah. Ini jadi pertanyaan juga seperti di Tarakan, Kalimantan dan sebagainya begitu. Sehingga stok untuk cabai ini misalnya cabai ini kan kurang lagi di Kabupaten Toli-Toli. Makanya banyak suplai yang dari luar yang masuk. Nah, kenapa sampai itu suplai dari luar? Karena memang sudah kurang lagi stok di Kabupaten Toli-Toli. Nah, mereka bicara masalah kos yang mereka keluarkan. Tentu budget yang mereka dapatkan tentu mulai nilai lebih daripada harga yang mereka dapatkan di kabupaten mereka. Ya kan? Nah, itu. Ya, seperti itu. Pak Arsat, silakan ditanggapi, Pak. Apa disampaikan oleh Pak Al-Fayed tadi? Ya, terima kasih banyak Pak Al-Fayed. Pak Al-Fayed ini di desa mana ini? Di Nalu ini kalau saya lihat. Oh, di Nalu. Iya. Jadi saya himbau kepada bapak-bapak kada ini cabai ini salah satu yang memberikan andil inflasi terhadap daerah kita. Jadi ya apa yang saya sampaikan tadi itu ya saya dukung kepada Pak Al-Fayed. Artinya memanfaatkan pekerangan, artinya minimal menanam pohon cabai minimal 5. Jadi kita sesuai dengan surat edaran bupati itu ya marilah kita sama-sama
memanfaatkan pergerakan kita yang ada Hmm. di masing-masing rumah tangga. Hmm. Karena apa? Mau tidak mau, ya di musim kemarau ini dan musim hujan ini ya tentunya akan berdampak terhadap produksi cabai maupun beras kita. Iya. Jadi itu sementara. Oke, silakan Pak Sunu ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Alfayat tadi, Pak. Baik, terima kasih. Ya, untuk Pak Alfayat ya, mungkin pertanyaannya memang tidak ke saya ya Iya. sepenuhnya ya, Bapak. Karena memang terkait dengan program-program tentang pasar murah, Hmm, kemudian hmm. pengawasan dari Dinas Perdagangan dan bagaimana menanam cabai gitu Iya, ya untuk ini. Ya, memang untuk mengantisipasi ini butuh kolaborasi ya, butuh kolaborasi bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat harus punya kepercayaan terhadap pemerintah tentang apa-apa program yang sudah akan dicoba oleh pemerintah seperti itu. Sehingga misalkan ketika pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura itu mencoba untuk tanam cabai misalnya, karena cabai ini juga menyumbang yang paling tinggi, itu tanam Iya. cabai 5 pohon, sehingga masyarakat memanfaatkan kebutuhan sehari-harinya dari kebun masing-masing ya, dari Betul. pekarangannya masing-masing, sehingga kebutuhan terhadap cabai ini tidak setinggi yang Iya. lain. Mungkin hanya rumah makan dan restoran aja yang akan tetap mengkonsumsi itu ya, sedangkan masyarakat bisa, nah itu mudah-mudahan bisa menurunkan. Nah, jadi kalau menurut saya perlu kolaborasi ya, baik antara masyarakat dengan pemerintah, dan perlu kepercayaan ya dari masyarakat pada pemerintah untuk program-program. Ketika nanti programnya itu ternyata misalnya dievaluasi beberapa ini dengan tanam 5 pohon itu tidak cukup misalnya, berarti nanti pemerintah akan Menambah lagi. berpikir lagi apalagi yang harus disampaikan. Nah, itu tolong harus didukung oleh masyarakat, sehingga akhirnya nanti akan tercapai satu titik equilibrium atau keseimbangan di mana inflasi bisa tercapai, masyarakat juga kebutuhannya juga tercukupi gitu, seperti itu. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, serta Bapak Ibu narasumber, sebenarnya masih banyak yang kami ingin coba gali, eksplor, namun kita dibatasi oleh waktu. Sebelum berpisah, saya ke Ibu Desi Ekawati, pengamat teknisi BMKG. Ibu Desi. Iya, Pak. Apa yang ingin disampaikan di akhir perjumpaan kita, sekaligus closing statement? Silakan. Oke. Jadi berdasarkan topik hari ini, bahwa kondisi cuaca di Kabupaten Toli-Toli ini pada bulan Agustus masih masuk kategori musim penghujannya di Kabupaten Toli-Toli. Namun jumlah curah hujannya tidak sebanyak di bulan Juni dan bulan Juli. Nah, kemudian BMKG juga telah menyatakan bahwa El Nino pada saat ini sudah berada dalam kondisi yang normal dan diperkirakan akan memasuki fase La Nina mulai bulan Agustus ini secara bertahap. Nah, jadi diharapkan kepada masyarakat dapat bersiaga dan bersiap-siap untuk mengantisipasi dampak-dampak curah hujan ya dari kategori sedang hingga lebat hingga memasuki periode La Nina beberapa bulan ke depannya. Nah, terutama untuk para petani untuk bisa mengatur dan mengantisipasi periode tanam dan juga mengatur produk tanaman apa saja yang kira-kira dapat dimaksimalkan, menyesuaikan dengan perakiraan berdasarkan kondisi cuaca ke depannya. Nah, ya, tujuannya agar untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan-bahan pokok di Toli-Toli seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Desi Ekawati, pengamat teknisi BMKG, sudah bergabung via Zoom pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Arsad. Silakan Pak, apa yang disampaikan sekaligus closing statement? Ya, terima kasih banyak Pak. Kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama, kita ketahui bahwa komoditi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ada beberapa yang memberikan andil terhadap inflasi daerah kita. Itu komoditi-komoditi itu adalah komoditi yang tergantung dengan musim, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan. Beda dengan komoditi-komoditi yang ada yang memberikan andil terhadap inflasi seperti telur. Kalau dia musim hujan tetap berproduksi maksimal, begitupun juga musim kemarau tetap berproduksi. Nah, jadi saya himbau kepada pelaku-pelaku, baik itu petani maupun penyuluh, saya minta kepada rekan-rekan penyuluh maupun petani, baiklah kita melakukan sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan, yaitu terutama aset September maupun Oktober, Maret.
mulai melakukan memanfaatkan pekarangan dengan menanam cabai Iya. di polybag Hmm. minimal 5 pohon. Artinya daripada kita ada istilahnya Menteri Pertanian, daripada kita ngosip, lebih kita tanam cabai 5 pohon, itu akan memberikan manfaat kebutuhan di rumah tangga kita. Oke, Terima baik. kasih banyak. Baik, Pak Imran silakan. Ya, baik. Statement kami ya sebagai institusi teknis untuk mengantisipasi terkait dengan inflasi di Kabupaten Toli-Toli. Kita juga sudah berharap bahwa terbentuk lagi Satgas dan tim pemantau untuk pengawasan dan pemantau inflasi harga-harga di Kabupaten Toli-Toli. Yang mudah-mudahan ini terbentuk lagi. Kemudian kita juga berharap adanya inflasi di Kabupaten Toli-Toli, mudah-mudahan angka yang saya sebutkan tadi sudah sekarang berkisar di 3,72%, mudah-mudahan ke depan ini lebih turun lagi ya di angka itu, sehingga juga untuk memperbaiki perekonomian daya beli masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Dan yang terakhir, saya juga setuju tadi sependapat dengan Pak Arsad dari Dinas Pertanian bahwa masyarakat juga bukan hanya masyarakat ya, pada umumnya masyarakat Kabupaten Toli termasuk ASN mungkin akan diberikan bibit ya, semacam untuk menanam cabai ya di masing-masing pekarangan rumah. Jangankan hanya pekarangan rumah maksud saya, di kebun juga seperti itu. Fasilitasilah masyarakat gitu, dengan anggaran yang ada sesuai dengan peruntukannya. Untuk juga membantu ya, kalau berhasil kan membantu ekonomi juga masyarakat ke depan ini. Kita berharap Tapi kalau masyarakat dibantu, PNS beli sendiri Pak, ya. bibitnya. Iya, silakan Pak Sunu, silakan Pak Sunu. Baik, terima kasih Pak Ahmad dari RRI dan pemirsa sekalian. Yang pertama, kalau kita lihat inflasi kita sudah semakin hari semakin menurun ya. Artinya sudah tidak setinggi yang kemarin walaupun masih di atas nasional. Tapi ini perlu kita pertahankan sehingga diperlukan kolaborasi baik antar instansi maupun dengan masyarakat untuk bisa menstabilkan harga-harga ini sehingga mencapai titik yang baik untuk Kabupaten Toli-Toli. Nah, kemudian kami berharap juga baik kepada masyarakat, pelaku usaha maupun dari dinas dan sebagainya untuk mempunyai data masing-masing gitu ya. Artinya data, misalkan data tanam dan data cuaca dari BMKG dan lain sebagainya, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian misalkan data-data dari dinas-dinas juga dengan fenomena-fenomena yang terjadi, apalagi di data secara rutin ya, tiap harian dan lain sebagainya, itu harusnya bisa kita buat tren dan kita buat analisis kenapa ini naik, kenapa ini turun. Misalkan ada teman-teman yang kita minta tolong untuk pantau harga itu juga ketika naik maupun turun kita harus minta juga fenomenanya apa gitu dari pelaku-pelaku usaha ini. Sehingga kita mendapatkan informasi, mendapatkan data yang baik untuk decision makernya nanti agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber, Pak Sunu, Pak Imran, Pak Arsyad. Terima kasih Bu Desi sudah bersama di pagi hari ini. Tentu harapan kita bersama bahwa apa yang kita berbincangkan bermanfaat bagi masyarakat dan ada solusi-solusi jitu, win-win solution yang akan dihasilkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat kita di 10 kecamatan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.